Apa perlu gue buat drama-drama kayak jemput-jemput cewek SMA, goda-godain cewek cabean? Kenapa itu karena jemput-jemput cewek SMA? Nah, itu jadi setelah kemarin gue udah ngomong mengenai curhatan karir YouTube, sekarang gue pengen langsung interogasi istri gue, ya di samping ini istri gue, ya gimana pendapat dia mengenai YouTube zaman sekarang dan karir YouTube gue itu seperti apa nih teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja. Menurut kamu aku cocok nggak jadi YouTuber dan motovlogger? Cocok aja. Tapi kenapa outputnya cuman ratusan perak gitu loh yang nonton gitu loh. Nggak, apa salah gue tuh apa gitu loh sampai menurut lu tuh kayak hasilnya tuh tidak sesuai gitu loh dengan apa yang udah kayak ini ya guys ya. Ini gue beli bukan endorse bukan apa nih, gue beli pakai duit gue sendiri gitu loh, hampir 10 juta ibaratnya nih helm supaya ada pembaharuan di YouTube gue gitu loh. Tapi nyatanya apa? Outputnya masih ratusan perak gitu loh maksud gue. Gimana gitu menurut kamu yang? Yang nggak tahu. Gimana? Kurang kreatif kali. Enggak, karena sekarang gini aku tanya. Menurut kamu di dunia motovlog itu, di dunia permotoran, konten yang paling rame itu kayak gimana gitu? Nggak tahu, emang biasanya motovlog itu kontennya apa? Kan kamu punya suami yang suka motoran, masa nggak tahu konten? Riding, oke, riding. Terus apa lagi? Iya, Sunmori. Oke, review motor gitu menurut kamu gimana? Kan udah punya bukannya? Ya maksudnya motor-motor orang lain gitu loh kayak. Ngomong apa udah deh. Enggak, please. Enggak, aku pengen tahu aja gitu loh, karena apa sih yang ngebedain aku? Menurut kamu ngebedain aku dengan motovlogger yang udah cukup di atas gitu loh, ibaratnya di entry levelnya atau bukan entry level, di level top of the lead-nya mereka gitu, nomor satunya lah, nomor 1, 2-nya lah gitu, apa gitu. Sekarang aku tanya, motor alhamdulillah ada, gear GoPro ada, helm yang bagus ya lumayan ada lah, meskipun bukan helm yang sampai pista atau puluhan juta sampai 20 juta lebih, enggak. Yang penting helm yang kategorinya premium alhamdulillah ada, sepatu ada, celana ada, ya, riding gear ada. Ya kan, apa yang ngebedain gitu loh kan maksudnya. Hal-hal kayak gitu kan ini nggak selalu tentang kayak gitu. Garis tangan atau rezeki juga kan mempengaruhi. Iya, garis tangan. Apa bedanya? Sekarang motor juga motor gede 600 cc kita ada. Ya ini katanya sarbol identiknya. Iya, makanya. Terus otot. Ya makanya udah. Sekarang gini loh, aku udah buat branding nih guys ya. Gue tuh di motovlog itu gue ngerasa gue udah buat branding gitu. Brandingnya satu ya, knalpot petir ya, si Jasmine kalau kalian tahu ngikutin gue. Yang kedua apa? Bang Otot. Ya gue sendiri, gue emang suka nge-gym, suka ini, terus kalian kayak bilang Bang Otot, oke itu kebentuk Bang Otot. Yang ketiga sarbol. Gue udah punya 3 branding tapi kok nggak maju-maju gitu loh. Menyentuh 100.000 subscriber aja belum. Ngerti nggak maksud aku? Ya lo udah pernah belum tanya ke ke subscriber lo, seharusnya gue buat konten apa yang seru gitu? Ada yang bilang coba bang collab sama vlogger lain. Itu emang belum dilakuin sih kalau collab. Terus yang kedua, coba bang sedikit buat drama. Nah sekarang gini, apa perlu gue buat drama-drama kayak jemput-jemput cewek SMA, goda-godain cewek cabean? Kenapa itu karena jemput-jemput cewek SMA? Nah itu kata yang paling laku, drama-drama itu yang harusnya reviews kayak gitu. Kenapa dramanya nggak tabrakan atau apa gitu? Nah terus ya sekarang masa setiap mau dapet duit harus tabrakan dulu? Ya enggak, mungkin emang kalau misalnya mau naik harus kayak gitu kali di zaman sekarang. Ya enggak, sekarang gini logikanya, kenapa harus
konten-konten negatif yang bisa naik cepet gitu loh, yang maksudnya ngerti nggak? Ya nggak tahu, tanya ke orang ya kan, emang orang kan senangnya sekarang netizen yang emang yang lagi seru ya itu yang diperbincangkan gitu aja. Enggak, maksud aku tuh gini loh, kenapa sekarang kayak ibaratnya, oh lu harus ada tabrakan, oh kena razia, Ya sebenarnya nggak harus oh gitu harus ya. ditilang dulu, oh Sebenarnya harus kan harusnya crash dulu gitu baru dapat duit Sebenarnya gitu. Harusnya kan kontennya yang bagus-bagus aja kan. Cuman ya kalau misalnya lo bilang kenapa ini nggak ada yang nonton, kenapa ya mungkin netizen itu sukanya sama yang kayak gitu-gitu. Ya jadi kalau misalnya kayak gitu gimana? Ya sabar aja, maksudnya terus aja berkreasi. Sekarang aku tanya Terus gini, aja kreativitas ditingkatkan. Oh gue harus buat apa lagi nih gitu, konten-konten views yang lain. views masih di bawah 10.000 kayak sekarang kayak gini. Ya karena kan kemarin kan sempet skip juga upload video. Iya sih, sempat vakum sih gua berapa lama. Ada yang bilang katanya karena vakum lama itu para viewersnya pindah atau gimana, terus algoritmanya juga berubah atau gimana, gua gak ngerti. Tapi yang jelas kayak ibaratnya nih, gua udah invest gear jutaan, mungkin belasan juta kali ya total semuanya. Mungkin puluhan juta gitu, mungkin ratusan juta kali ya sama motor juga, tapi outputnya itu tidak sesuai gitu loh, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ya udah berdoain aja, berdoa aja. Sekarang aku tanya sama kamu ya, views ratusan perak kayak gini, nggak nyampe puluhan ribu, ratusan ribu, kamu masih mau nggak sama aku? Ya gimana jadi suami? Kalau ditanya mau nggak, kalau masih pacaran ya mungkin bisa mikir. Kalau Tapi- sekarang udah jadi suami ya gimana? Jadi jatuhnya jadi suami jadinya terperangkap ya. Terjebak. Tapi kamu tetap support kan intinya. Support. Mau nggak mau ibaratnya ya, mau nggak mau tetap support. Oke. Terus aku pengen nanya lagi nih, kenapa menurut kamu apa yang salah dari diri aku ya? Kenapa sampai viewers tuh pada hilang? Karena gini logikanya, aku itu pernah ngerasain 10.000 views pernah, 50.000 views pernah, 100.000 views pernah, 500.000 views pernah, hampir 1.900.000 views dulu pernah. Tapi tiba-tiba tuh kayak dibuat sama Allah tuh langsung jeret. Jeret apa sih orang? Iya, lo- 400 perak, Orang lo juga sempat 300 perak gitu loh, makanya maksud jangan gua. berhenti. Ya jadi 1.000 apa? Sekarang lu mau makan dari mana? Cuman 1.000 perak gitu loh. 1.000 perak views mau makan dari mana gitu loh. Kalau kita Ya udah, coba dari tanya. YouTube ibaratnya gitu loh maksudnya. Coba tanya, menurut kalian Fadil masih harus bertahan atau enggak? Sampai gue tuh berpikir kemarin gue harus switch konten, teman-teman. Kayaknya nih otomotif atau motovlog ini bukan jalan gue. Tapi di satu sisi gue Bukan otomotif atau ini yang bukan jalan lo, cuman kontennya yang harus dirubah gitu kali. Lagian kan nyoba konten-konten yang lain belum kan? Konten-konten positif kan banyak. iya sih. Bukan apa namanya, kalau misalnya sekarang cuman riding doang ya mungkin dicoba konten yang lain. Enggak, sekarang karena aku lihat gini. Bukan otomotif bidangnya yang diubah, tapi kontennya yang diubah. Enggak, karena aku ngelihatnya dulu gini, yang ada orang yang aku nggak menyebut nama lah, intinya salah satu idolaku juga di dunia permotoran, motovloggeran. Kamu bayangin, dia cuman muter-muter dalam kota, ya cuman ngasih suara motor, ibaratnya kontennya tuh pure sound. Pure sound itu nggak ngomong nggak apa, cuman suara motor muter-muter dalam kota. View-nya 100.000. Ya, Ngerti kan nggak? dia udah dapet standar gitu. View-nya 100.000 itu kan cuan gitu loh maksudnya. Jadi effort nggak sangat tidak effort gitu loh. Cuman lu muter-muter cet gitu doang, edit cut to cut, ya nge-view 100.000 gitu loh. Ya enggak, orang-orang kayak gitu juga kan pasti dulu pernah ada jalannya sendiri juga. Mungkin dulu juga dia pernah di masa-masa lo sekarang, cuman kan sekarang udah ibaratnya dia udah di atas dan udah mendapat standar penontonnya mereka segitu gitu. Jadi walaupun dia mau buat konten ngeliatin motor doang atau apa, ya tetap aja standar penontonnya udah ada segitu gitu. Nah sekarang gimana caranya lo mencapai itu dulu, setidaknya standar penonton itu ada berapa gitu. Kalau misalnya bikin, soalnya ngerti nggak sih? Iya tahu, tapi kan nge-build audience, nge-build penonton itu kan gak gampang Ya udah, usaha aja terus. Kan usaha tidak mengkhianati hasil katanya. Iya, makanya kita Kalau misalnya buat lo yakin di sini, ya udah lakuin. Kalau udah nggak yakin, ya udah cari jalan lain. bukan. Yang jelas tuh keyakinan lo masih yakin apa enggak
Jadi itu kan awalnya aku kan ngonten kan cuman iseng-iseng doang, ternyata bisa ngasilin duit. Nah pas udah bisa ngasilin duit ketemu nih algoritmanya dan ritmenya, oh bisa nih cuman gini doang, ibaratnya bisa ngasilin 50.000 views, puluhan ribu views gitu, itu kan cuan. Tiba-tiba sekarang itu dibuat sama Allah langsung berubah jadi ratusan perak gitu. Karena lo sempet skip, jadi penontonnya juga hilang. Emang sempet nggak upload berapa lama coba? Berapa bulan sih waktu itu Ya emang. Iya sih. udah ya, jadi salah lo sendiri sekarang mulai dari nol. Nah itu dia masalahnya, tapi makanya gue beruntungnya banget nih ya, masih ada teman-teman yang nonton tim notif lah aku ngomongnya, kayak ratusan perak itu di awal itu kayak. Kalau notif video subscriber itu semuanya notif ya? Enggak semua, jadi dia bisa cuma nge-subscribe tapi nggak nyalain lonceng, jadi ibaratnya kalau ada video baru dia nggak tahu gitu. Nah tim gercep ini ibaratnya nih yang nonton aku di awal ini langsung dalam berapa menit langsung nonton itu, dia tim notif juga, jadi ketika aku upload langsung dia nonton juga gitu loh, ngerti nggak? Tapi ya gitu. Nah, tapi sekarang gini ya, kalau kita ngomongin kolaborasi, menurut aku orang tuh pengennya berkolaborasi dengan mereka yang sejajar sebenarnya, kadang gitu, bener nggak sih? Ya tergantung orangnya juga sih. Kalau lo ketemunya dengan yang emang benar-benar temen dan emang dia baik, yang berpikiran yang nggak kayak gitu, ya bisa-bisa aja. Sebenarnya guys ya, gue tuh udah DM-an sama Akang MV, gue tuh pengen ke rumahnya si Akang, tapi memang belum ketemu aja nih waktunya, belum ngobrol lebih lanjut juga. Tapi Akang tuh sifatnya open gitu loh. Tapi kayaknya tuh gue kalau mau collab sama beberapa motovlogger, kayak beberapa dari mereka ada yang bukan membentengi sih yang, tapi kayak aku ngerasa kayak gue udah sejajar belum sih sama lu, makanya gue bisa ngajakin collab gitu loh, yang ada perasaan kayak gitu. Bukannya collab itu emang fungsinya untuk membantu satu sama lain ya? Iya, tapi harus sama-sama yang udah sejajar dong. Tapi sekarang logikanya gini deh, misalnya nih, gue Deddy Corbuzier nih, ya. Terus gue mau ngajakin collab YouTuber kecil, tapi YouTuber kecil itu nggak punya value, nggak punya engagement, nggak punya balik apa. lagi kata gue. Mana mau pasti si Om Deddy untuk ngajakin collab kan? Nggak mungkin. Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya songong ya nggak mau. Tapi kalau orangnya tipikal kayak ibaratnya Raffi Ahmad, ya dia mau aja bantu. Ya tapi pasti orang itu harus punya value dan. Juga. Hah? Enggak juga. Masa tiba-tiba lu ngajakin collab tukang bakso gitu ibaratnya? Bukan, atau ngajakin collab tiba-tiba yang satunya tukang apa gitu? Yang satunya udah tinggi nih, yang satunya harus bervalue juga. Enggak juga. Oh enggak gitu. Jadi yang satu aja yang udah tinggi bervalue membantu yang belum bervalue gitu. Pasti ada aja orang yang mau kayak iya, gitu. Pasti, tapi kalau yang pertama kan biasa kalau misalnya kayak gitu link pertemanan ya kan, ibaratnya. Iya, setuju. Yang benar-benar emang udah teman gitu kan. Ya kalau misalnya jauh-jauh nggak kenal atau siapa tiba-tiba lo nongol terus lo belum punya apa-apa, ya dia juga pasti nggak mau gitu ya. Pasti heran dan pasti orang, kecuali dia emang beneran baik ya. Soalnya gini, yang aku pernah dulu, gue nggak mau nyebut nama nih guys ya. Jadi gue pernah dulu deket lah sama, bukan deket sih, maksudnya tahu ada centang biru, salah satu toko otomotif centang biru lah ibaratnya gitu loh. Terus gue waktu itu DM, Mas, gue ada Honda, ada gas-gas juga nih, yuk riding bareng yuk, ibarat mau riding bareng gitu yang ibaratnya. Tapi nggak dibales. Situ gue baper, ngerti nggak? Maksud gue, kok gue ngajakin riding bareng nih orang nggak bales gitu, padahal sama-sama konten kreator gitu loh, sama-sama di dunia otomotif, kenapa lo nggak saling bantu gitu? Itu yang gue kesel. Kekurangan lo juga, lo tuh orangnya cepet baper, cepet kepikiran, cepet nyerah. Orang mah kalau misalnya emang niat ya, walaupun yang nonton berapa ya udah update aja terus, upload aja terus. Yang sekarang aku tanya, aku kalau emang niat dan nyamannya lo ngejalanin tapi gini, itu di situ. Aku mulai fokus YouTube tahun berapa menurut kamu? 2019 ada nggak? 18 malah ya? Dari kuliah bukan sih? Enggak, yang udah mulai rutin upload waktu itu aku ngedit di kantor segala macam itu 2000, masih di itu 2008, sebelum Covid kan intinya? 19 ya? 19 ya? 18 19, 20, 21, sekarang berapa? 23 22, 23, 5 tahun, masih 47.000 subscriber. Ya, masih 47.000 subscriber, total video 300 upload. Lu bayangin, 100.000 aja susah banget. Yang pertama jarang collab. Gue server play button susah banget guys. Yang pertama karena jarang collab kali mungkin. Orang bikin konten dulu juga kan yang nonton banyak kan, 80 ribuan. Siapa? Bucin dulu 80 ribuan. Bucin dulu itu sampai 100.000. Makanya aku bingung kenapa sekarang mencoba bucin lagi cuman terakhir output 800 perak.
lu bayangin ya, dari 100.000 sekian atau 200.000 tiba-tiba ditarik langsung ke 800 perak. Gimana coba perasaan lu? Karena mungkin membuatnya nggak konsisten. Iya sih, mungkin itu ya. Konsisten, karena kan sesuatu yang mau kita tonjolin ke orang, ya kan. Kalau misalnya orang ini udah nge-keep nih orang relationship goals gitu kan, kayak gitu-gitu, atau enggak, nih orang suka ngelihat ini tuh karena identiknya apa nih, identiknya suka pergi keluar negeri, atau enggak identiknya karena suka nakal, atau enggak apa gitu kan, setiap orang ada identiknya tuh. Nah kalau lo tuh personal branding lah. Iya, kalau lo tuh mungkin maksudnya ini iya kadang muncul kadang enggak gitu, jadi orang juga mau nyenengin dari lo tuh apanya ya gitu, ngerti nggak? Jadi kontennya tuh apa gitu. Kalau orang kan biasanya kalau bucin ya bucin, terus dari TikTok apa segala macam itu semua kan. Kayak ya adalah kan selebgram juga kayak gitu kan, ada kan, ya, ibaratnya. Betul. Jadi netizen tuh atau penonton tuh melihatnya kalau suka yang couple tuh ngelihatnya ini gitu kan. Ya mungkin ini kali kurang diiniin juga. Iya makanya enggak, tapi dulu yang aku ingat kalau kita ngomongin bucin nih terakhir ya. Jadi waktu itu tuh ada yang komen dibilang, "Bang, coba deh lu konsistensiin bucin vlog lu, pasti lu cepet naik." Ngerti nggak? Waktu itu aku upload itu kan gue tembus tuh 100.000 views kan. Tapi habis itu memang aku jarang upload segala macam, hilang emang itu momentumnya hilang gitu loh. Iya. Sekarang mau balik lagi jadinya kayak anjir kok berdarah-darah gitu. Hamidun gimana? Iya makanya sekarang kayak istri juga udah hamil. Terus sekarang ada ya bisa dibilang cobaan kayak gini juga di satu platform YouTube ya. Alhamdulillahnya Instagram sih ya masih jalan lah, TikTok juga masih oke lah gitu loh maksudnya. Tapi kalau ini nih YouTube gitu loh yang maksud aku, ini yang aku paling concern kan dan keselkan gitu loh. Ya udah, tinggal kalau masih nyaman ya dijalanin, kalau enggak ya udah. Ya udah kamu mah ya udah aja pasrah gitu gitu. Bukan gitu, yang jelas sih masalahnya setiap apapun yang mau lo lakuin itu lo nya harus komit dulu. Kalau dikit-dikit baperan, kalau dikit-dikit nyerah ya gimana gitu, mau gimana? Setiap orang ngasih masukan juga capek. Ya udahlah guys, nanti kita lanjut lagi lah part 2 bete juga.